kembali lagi pada pembahasan ergonomi learning from home. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu bagaimana upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan akibat aktivitas pembelajaran daring yang tidak ergonomis. Nah, salah satu upaya pengendalian yang mudah untuk diterapkan dan dapat dilaksanakan secara mandiri yaitu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja pada bagian lampiran standar faktor ergonomi. Nah, di sini ada 5 hal yang harus kita perhatikan guna mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Yang pertama adalah stasiun kerja untuk komputer. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menggunakan meja dengan ukuran yang tepat dan cukup untuk meletakkan peralatan-peralatan pembelajaran daring, seperti komputer atau laptop, mouse, keyboard, printer, dokumen, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, menggunakan meja dengan ketinggian yang sesuai dengan postur tubuh. Tidak terlalu tinggi dan rendah sehingga tidak menyebabkan punggung membungkuk atau kepala yang terlalu mendongak ke atas. Yang ketiga yaitu melakukan pengaturan tata letak penempatan peralatan-peralatan pembelajaran daring agar terlihat rapi dan mudah diakses saat dibutuhkan. 4. Dokumen-dokumen atau buku diletakkan di dekat monitor agar leher dan kepala tidak perlu menengok. Yang kedua yaitu posisi duduk saat menggunakan komputer atau laptop. 1. Paha dalam posisi horizontal dan punggung bagian bawah atau pinggang tersandar. Yang kedua, memberikan alas duduk yang nyaman. Yang ketiga, telapak kaki harus dapat menumpu secara rata ketika duduk. Apabila kursi tidak dapat diatur ketinggiannya, maka dapat menggunakan penyangga kaki. Yang keempat, melakukan perubahan posisi duduk selama melakukan aktivitas pembelajaran daring, karena duduk dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama akan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Yang ketiga yaitu pengaturan, pemakaian, dan penggunaan komputer atau laptop pada bagian keyboard. Yang pertama, meletakkan keyboard sesuai dengan arah layar monitor. Yang kedua, posisikan keyboard sehingga lengan dalam posisi rileks dan nyaman, serta lengan bagian depan dalam posisi horizontal. 3. Saat menggunakan keyboard, pastikan pundak dalam keadaan rileks dan tidak terangkat ke atas. Yang keempat, pergelangan tangan harus lurus, tidak menekuk ke atas maupun ke bawah. Kemudian yang kelima, ketika mengetik atau menulis jari-jari tangan ikut digerakkan secara fleksibel, sehingga tidak perlu dipaksa menjangkau tombol-tombol yang letaknya cukup jauh. Yang keenam, saat mengetik pada komputer atau laptop, pastikan tidak terlalu memberikan tekanan lebih. Cukup ditekan secara halus saja dan pastikan keyboard dalam kondisi baik. Yang ketujuh, apabila diperlukan gunakan keyboard ergonomik yang dirancang sesuai dengan ukuran jari, kebiasaan tata letak huruf, dan posisi lengan. Dan yang terakhir, mengaktifkan fitur shortcut dan makro untuk melakukan suatu aktivitas di komputer. Sebagai contoh, Ctrl+Z untuk mengundo. Shortcut atau makro akan mampu mengurangi aktivitas penekanan tombol. Yang ketiga yaitu pengaturan untuk mouse. Yang pertama, menggunakan mouse yang mempunyai ukuran sesuai dengan ukuran tangan, sehingga nyaman saat digunakan. Yang kedua, letakkan mouse dekat di permukaan yang sama dengan keyboard. Yang ketiga, pegang mouse secara ringan dan klik dengan tegas. Menggerakkan mouse dengan lengan, jangan hanya menggunakan pergelangan tangan. 4. Apabila menggunakan mouse jenis rolling ball mouse, bersihkan mouse secara periodik, karena mouse yang kotor akan mengganggu pergerakan kursor dan menyebabkan pergelangan tangan menjadi tegang. 5. Apabila menggunakan mouse berkabel, hindari penggunaan mouse yang mempunyai kabel terlalu panjang, karena akan menyulitkan dalam pergerakan mouse.
Penggunaan wireless mouse seperti teknologi inframerah dapat mempermudah pergerakan mouse sehingga mengurangi beban pergerakan tangan. Yang keenam, pada penggunaan laptop terutama untuk aktivitas menggambar atau lainnya yang sering melibatkan perpindahan kursor, hindari terlalu sering penggunaan touchpad karena dapat membuat jari cepat lelah. Penggunaan mouse dapat mempermudah pekerjaan dan mengurangi beban jari. Dan yang terakhir yaitu pengaturan pada monitor. Di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, posisikan layar monitor sedemikian rupa sehingga pantulan cahaya dari lampu, jendela, atau sumber cahaya lainnya dapat diminimalisir. Yang kedua, penggunaan filter pada layar monitor dapat mengurangi radiasi pada mata. Yang ketiga, mengatur ketinggian monitor sehingga mata sama tingginya dengan tepi atas layar sekitar 5-6 cm di bawah bagian atas casing monitor. 4. Mengatur posisi jarak operator dan monitor berkisar 45-60 cm. Kemudian yang kelima, posisikan monitor tepat lurus di depan. Jangan sampai memaksa kepala dan leher menengok atau menoleh untuk melihat layar. Yang keenam, atur intensitas pencahayaan dan warna monitor senyaman mungkin terhadap mata. Jangan terlalu redup dan jangan terlalu terang. Yang ketujuh, menjaga kebersihan layar monitor agar tidak menimbulkan efek pantulan dan tampilan buram. Yang kedelapan, apabila menggunakan kacamata dengan lensa bifokal atau progresif, turunkan monitor lebih rendah. Dan yang kesembilan, apabila menyalin dokumen, letakkan dokumen tersebut di dekat monitor atau di bawah monitor untuk mengurangi nyeri di leher karena terlalu banyak menoleh. Nah, itu tadi kan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Nah, dari kelima cara tadi itu kan sangat mudah dan diterapkan dan secara mandiri dapat kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang ketiga pada video selanjutnya.